Hai hai hai, apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas semua tugas PLH di bab 1 dengan tema besarnya adalah tabu lampot. Nah, di tugas pertama diminta untuk mencari atau menceklis mana saja tanaman yang bisa ditanam di dalam pot, mana yang tidak. Tapi sebelum kita membahas tugas, kita mengingatkan kembali yuk sedikit materi tentang tabulam pot. Nah, tabulam pot ini adalah tanaman yang dapat ditanam di dalam pot. Lebih umum memang tanaman yang di dalam pot itu adalah bunga. Secara teori, semua tanaman yang berbuah tidak dapat ditanam di dalam pot karena bertumbuh besar dan tinggi. Tetapi, dengan perkembangan teknologi pertanian dan kurangnya lahan untuk menanam, maka ada beberapa jenis tanaman buah yang dikembangkan supaya dapat ditanam di dalam pot. Seperti yang kalian ketahui bahwa untuk di masa sekarang banyak sekali lahan-lahan untuk menanam dipakai untuk tempat tinggal. Maka, perkembangan teknologi pertanian mengupayakan supaya ada teknologi supaya beberapa jenis tanaman buah ini dapat ditanam di dalam pot. Tetapi meskipun itu adalah perkembangan teknologi, di dalam pelajaran PLH kita akan tetap menggunakan teori bahwa tanaman yang sering ditanam di dalam pot adalah tanaman bunga dan tanaman hias. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tugas pertama di PLH. Apa saja sih tanaman yang dapat ditanam di dalam pot? Itu ada bunga mawar, kaktus, stroberi, kuping gajah, bunga dahlia, bunga anggrek, kumis kucing, dan cocor bebek. Sedangkan tanaman yang tidak dapat ditanam di dalam pot, itu ada pohon pisang, pohon cemara, wortel, singkong, mangga, dan juga jagung. Kenapa wortel dan singkong tidak dapat ditanam di dalam pot? Sebenarnya bisa, tapi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena wortel dan singkong ini berkembang biak melalui akarnya. Nah, kalau di dalam pot, maka wortel dan singkong tidak dapat berkembang secara maksimal atau tidak bisa bertumbuh panjang akarnya. Nah, itu ya pembahasan PLH bagian pertama. Nah, kita akan mengingat kembali bahwa pot dapat dibuat dari bahan-bahan yang paling sering ditemukan, yaitu berbahan plastik dan tanah liat. Tetapi ada juga yang berbahan tembok atau semen dan dari barang-barang bekas. Nah, sekarang kita lanjut ke materi perkembangbiakan tanaman. Nah, tanaman berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Artinya bisa kalian lihat di materi sebelumnya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini ada dua macam, yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, di tugas yang kedua itu adalah mencari contoh tanaman yang dapat berkembang biak secara vegetatif buatan, yaitu ada stek batang, stek daun, okulasi, dan cangkok. Nah, stek batang itu ada ketela pohon atau singkong, tebu, sirih, dan juga jambu. Sedangkan stek daun itu ada tanaman cocor bebek, sri rejeki, dan begonia. Sedangkan dengan okulasi ada belimbing,
alpukat, mangga, rambutan, apel, dan jeruk nipis. Untuk cangkok ada mangga, ada jeruk, ada rambutan, jambu air, dan alpukat. Nah, sebenarnya di dalam beberapa teknologi di masa sekarang ada juga yang bisa tidak hanya stek, tapi bisa juga okalasi dan juga cangkok. Tetapi itu nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, dalam perkembangan teknologi pertanian, sebagian besar tanaman buah yang berkembang biak dengan okulasi dapat juga dikembangbiakan dengan cara dicangkok karena sama-sama menggunakan tanaman dikotil. Untuk kelas 4 dan di bab 1 belum membahas tentang tanaman dikotil dan monokotil. Untuk sementara hanya jenis-jenis tanamannya saja. Nah, sekarang kita akan membahas informasi tambahan tentang fotosintesis. Jika hewan dan manusia mendapatkan energi dari makhluk hidup lain melalui makanan, tumbuhan juga merupakan makhluk hidup yang mampu menyediakan makanannya sendiri. Proses itu dinamakan dengan fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Nah, proses fotosintesis ini adalah mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen dengan menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat di gambar sebelah kiri ada tanaman dan matahari. Nah, tanaman itu bisa menghasilkan energi. Kenapa? Karena memang tumbuhan itu adalah makhluk mandiri yang bisa membuat makanannya sendiri. Diambil dari air dan karbon dioksida. Nah, air itu diambil dari akar, dikumpulkan ke batang. Kemudian kalau karbon dioksida itu adalah gas yang dihasilkan oleh manusia kalau kita sedang menghembuskan nafas. Kalau kita menghirup, itu adalah gas oksigen. Begitu kita keluarkan, itu menghasilkan gas karbon dioksida. Tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari hewan, dan juga ada juga dari makhluk tumbuhan itu sendiri. Nah, karbon dioksida dan air ini diserap oleh tanaman, dibantu oleh cahaya matahari dan juga klorofil yang ada di daun. Tanpa klorofil tidak ada fotosintesis ya. Nah, kemudian menghasilkan oksigen dan juga uap air. Nah, oksigen ini berguna untuk semua makhluk hidup. Begitu juga dengan tumbuhan. Nah, oksigen ini digunakan untuk bernafas untuk semua makhluk hidup. Sedangkan uap air supaya tanaman itu tetap lembab dan tidak cepat layu. Tetapi memang tetap tanaman itu harus disiram dan memang membutuhkan air supaya makanan itu bisa dihasilkan untuk tumbuhan itu. Untuk apa sih makanannya? Makanan energi itu membuat tumbuhan semakin tumbuh besar atau berkembang dengan sangat baik. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan PLH bab 1.